Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So teman-teman sekalian, saya udah baca komentar kalian di previous video ngebahas tentang Breeze token atau BitGert. Pertanyaannya, apakah kita akan bahas di video ini? Ya, jawabannya tidak ya teman-teman. Kita bakal fokus ke Bitcoin dulu, and then kita baru nanti masuk ke dalam analisis untuk BitGert atau Breeze mungkin menyusul ya. Jadi saya akan sampaikan pandangan atau opini saya apa adanya. Mudah-mudahan teman-teman Breeze Army bisa menerima dan tentunya bisa menghormati apa yang menjadi pandangan saya atau opini saya. Dan kembali lagi teman-teman, kalau kalian memang holder sejatinya, ya kalian harus lakukan research dan mengerti fundamentalnya supaya kalian yakin kalau memang kalian mau pegang koin ini sampai next bull run. Oke? So teman-teman sekalian, kita bakal bahas sedikit posisi daripada Bitcoin. Just a quick update. Kemarin kita udah bahas secara detail soal FFET, FOMC, dan NFP, which is ini adalah minggu paling sibuk untuk market finansial secara keseluruhan, dan itu menjadi highlight utama yang akan saya tekankan untuk update Bitcoin setidaknya sampai dengan hari Jumat ini. Oke? So, kita bakal ngelihat pergerakan daripada Bitcoin. Sejauh ini, Bitcoin itu memang masih seperti yang kita mention ya di previous video update. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwasannya Bitcoin di sini itu terkonsolidasi. Dan teman-teman mungkin sedikit reminder ya bahwa Bitcoin itu punya karakteristik. Ingat ya, kalau misalkan Bitcoin setelah bergerak impulse, biasanya dia diiringi dengan konsolidasi. Ya, which is turun impulsif, konsolidasi. Ya, naik impulsif, konsolidasi. Oke, kemudian naik impulsif, konsolidasi. Ya, turun dan konsolidasi. Terus begitu. Karena memang ini sudah menjadi karakteristik daripada si Bitcoin, dan saya rasa nggak gampang lah ibaratnya bigger players untuk menggerakkan pergerakan harganya, dan mungkin membutuhkan proses di mana ada akumulasi atau distribusi secara bertahap dengan memanfaatkan range-range tertentu. Dan yang saya lihat saat ini adalah kalau mengacu pada time frame daily, balik lagi, kita hanya terkonsolidasi antara level $35.000 untuk highest-nya saat ini so far, dan bottomnya itu ada di kisaran $33.400. Secara range, sebenarnya pandangan saya kalau misalkan kita kena reject, well, I think there's a high probability 31.800 akan di retest. Sebab di level itu terdapat yang namanya fair value gap, dan ini cukup signifikan. Selain itu, juga ada SNR-nya. Jadi memang di level ini menurut saya adalah level yang bisa dibilang cukup krusial lah untuk si Bitcoin perlu pertahankan apabila kita ingin melihat Bitcoin finish strong pada bulan November dalam keadaan bullish juga. Ya, secara detail kemarin saya sudah sampaikan, kita udah bahas juga tentang table performa daripada Bitcoin rata-rata dari bulan November tahun ke tahun ya, dan saya lihat di sini November ya untuk kali ini itu punya probabilitas cukup tinggi loh kembali bergerak dalam keadaan bullish. Reasonnya apa? Salah satu reasonnya adalah closing time frame weekly for the first time. Seperti yang kita mention di previous video, itu menjelaskan bahwa saat ini for the first time sejak bulan wait a minute teman-teman ya. Sejak bulan Mei 2022, for the first time, kita kembali closing dan bergerak di atas level 32.500. Jadi ini memang movement yang bisa dibilang termasuk dalam sejarah baru lah untuk Bitcoin ya. Karena setelah sekian lama kita bergerak di bawah 32.000, akhirnya 32.500 berhasil dihajar dan breakout serta closing candle-nya di atas level tersebut. Untuk time frame weekly, itu saja sudah krusial. Apalagi kabarnya kalau berdasarkan time frame monthly. Which is, kita tahu bahwa saat ini berdasarkan perspektif time frame monthly, berarti kita technically sudah create yang namanya higher high. Kalau kita lihat lagi dari time frame monthly sebagai acuan ya, di atas sebenarnya kita punya area resistance support loh di kisaran $35.000, which is ini adalah level psychology, dan sedikit di atasnya itu ada yang namanya level supply. Jadi kita tahu tekanan jual itu datang dengan kondisi yang cukup signifikan pada sekitaran harga $45.000, which is sebenarnya jaraknya tuh masih lumayan signifikan dan mungkin masih agak jauh gitu ya. Ya kita mungkin nggak akan ngelihat itu dalam waktu dekat lah. Cuman kalau misalkan mengacu pada time frame pada time frame weekly dan monthly, di mana Bitcoin akan closing pada pergerakan besok pagi ya jam 7 untuk time frame monthly-nya. Saya pikir ini akan menjadi situasi dan kondisi yang amat sangat menarik khususnya untuk Bitcoin. Dan kalau misalkan ngelihat progres saat ini, kita konsolidasi sepertinya sedang building momentum untuk next movement-nya. Either dia break ke atas dan dia ngejar ke range $38.000, atau dia tetap ter-reject dan keluar dari area range ini sehingga dia akan testing ke level 31.700. Oke? Nah, teman-teman,
sedikit pandangan ya yang saya bisa berikan saat ini, bahwa selama struktur Bitcoin baik itu time frame daily ataupun 4 jam itu sebenarnya dalam keadaan bullish, alangkah lebih baik kalau teman-teman mencari alternatif atau option untuk entry di altcoins yang posisinya saat ini dalam keadaan bullish juga. For example, kita tahu bahwa Ethereum juga sama sedang building order atau building momentum untuk dia create higher high. Kemudian saya personally ada entry di Monero dan saat ini masih mempertahankan. Reason saya entry sebenarnya simple, ngelihat konsolidasi, breakout dari konsolidasi, break dari trendline dan seterusnya, kita ngelihat bahwa oke, Bitcoin juga sejalan, why not? Buy aja di Monero ya. Dan beberapa alternatif entry lainnya seperti Solana saya ada entry, kemudian kita punya Filecoin, kemudian saat ini yang masih fresh banget kita ngelihat Avalanche, kelihatannya dia sudah breakout dari resistance dan time frame 4 jam which is dalam sekitar 11 menitan lagi itu akan closing di jam 3. Itu kelihatannya akan mengkonfirmasi bertahan di atas area SNR which is ini bagus banget. Dan kalau dengan posisi daripada Bitcoin, walaupun ya kita bisa katakan di sini bahwa ini sebenarnya hanya konsolidasi. Dan perspektif teman-teman ngelihat ini, apakah ini akan membentuk yang namanya ascending triangle atau bukan, itu sebenarnya kembali lagi pandangan saya adalah subjektif gitu ya. Kita nggak tahu ya, setiap orang pasti bisa ngelihat ini dengan pola yang berbeda. Mungkin ada orang yang melihat ini dari perspektif sudut pandang inverted head and shoulders-nya, which is dengan inverted head and shoulders ini ya mungkin targetnya sebenarnya sudah tercapai dan harusnya mengalami rejection. Atau perspektif lain adalah kalian melihat pergerakan Bitcoin pada intinya itu hanya konsolidasi di range terbatas saja. Jadi hanya tinggal menunggu konfirmasi antara dia break ke atas untuk melanjutkan penguatan, which is seperti ini, atau dia break ke bawah dan mulai memasuki fase major correction. Jika seandainya dia break ke bawah, maka saya akan mencari alternatif option untuk saya trading di short position dengan koin-koin yang secara price action itu bisa dibilang cenderung bearish. For example, ya ini mungkin sebagai contoh teman-teman. Ya saya nggak bilang ini oke buat di short, tapi ini sebagai pandangan saja. Misalkan contoh, ini satu koin namanya adalah koin Uni. Kalau kita lihat secara price action, ketika market yang lain create higher high, Uni di sini itu sebaliknya, malah cenderung create lower low. Nah, teman-teman bisa kebayang nggak posisi dengan Bitcoin nanjak seperti ini? Misalkan ya, kita comparisonnya dengan Rune deh. Rune sukses ya, dia create higher high. Dan secara teknis, Rune di sini bisa dibilang sangat bullish gitu ya. Compare dengan posisi daripada Uni, ya kan? Jadi kalau misalkan nanti suatu momen Bitcoin mengalami koreksi atau rejection, maka very likely Uni itu bisa drop lebih signifikan. Karena posisinya secara tren dia sudah cenderung ke arah bearish. Ya kira-kira seperti itu. Walaupun sebenarnya kita lihat di sini dia create higher high, tapi pergerakan beberapa waktu terakhir dia kecenderungan turun atau cenderung koreksi. That's why saya mengconsider kalau misalkan Bitcoin nanti mengalami koreksi, kita pasti akan punya alternatif altcoins ya atau pilihan lain untuk kita melakukan sell short. Dan teman-teman bisa cari ya dengan clue yang saya sampaikan tadi adalah koin yang saat ini secara tren sudah cenderung bearish. Ya mungkin nanti teman-teman bisa cari sendiri kira-kira koin apa nih yang enak untuk di sell short gitu ya. Karena banyak sekali option. Tapi most likely saat ini kalau misalkan memang secara tren dia cenderung bullish, saya sih cuman menyarankan kepada teman-teman untuk follow the trend saja. Sampai pada akhirnya Bitcoin gagal mempertahankan momentum bullishnya. Itu saja teman-teman. Alright, so for now kita ngelihat dia konsolidasi, ada potensi mungkin membentuk trendline seperti ini, mungkin dia seperti triangle, mungkin teman-teman bisa katakan juga ini bahwa kecenderungannya adalah ascending triangle, ya kan? Intinya banyak sekali polanya teman-teman ya. Cuman ini kembali lagi ke perspektif masing-masing teman-teman. Menurut saya, instead of kita mencoba menebak dari pola yang terbentuk, saya sih lebih prefer menunggu konfirmasi ya. Konfirmasinya itu dari mana? Yaitu pada saat dia successfully break terhadap low point yang ada di sini. Ya, di sini saya akan marking seperti ini dan high point yang di atasnya lebih kurang seperti ini. Ya, di level ini. Jadi dua level ini menurut saya adalah dua level penting dan krusial untuk next clue daripada pergerakan Bitcoin berikutnya. Next movement daripada Bitcoin. Ya lebih kurang seperti itu teman-teman sekalian. Oke, so kesimpulan dari saya adalah for now memang ini disarankan untuk wait and see ya. Dan salah satu yang paling krusial adalah minggu ini kita punya news event yang sangat penting. Ini hot banget. So teman-teman disarankan untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan di transaksi terutama kripto dan futures market. Dan teman-teman
Oh, saya baru notice lagi nih. Ini kelihatannya ada potensi trendline terbentuk di sini, ya. Nah, kira-kira seperti itu, ya kan? Bisa aja ini mengalami penguatan terbatas saja dan pada akhirnya dia breakdown lagi. Jadi dia konsolidasi, hanya bermain di dalam saja, ya. Lebih kurangnya seperti itu teman-teman yang bisa saya lihat seputaran Bitcoin. Sekali lagi saya mengharapkan teman-teman untuk sedikit bersabar. Saya ngelihat ya tumben-tumbenan banget ini di video saya yang sebelumnya itu banjir sama komen seputar Breeze ya, Breeze to the Moon ya, kemudian Breeze Fall Bull Run ya, Breeze OTW Bull Run, bahas koin Breeze nih, ayo bahas Breeze. Saya nggak tahu ya ini datang dari mana. Menarik sekali. Apakah jangan-jangan ini adalah komentar yang digunakan oleh si marketingnya Breeze untuk bikin orang istilahnya interested gitu ya. Saya sih sedikit banyak terhibur ya teman-teman dengan statement ini. Kok info koin micin dong yang bagus, dan dijawab Ajinomoto. Luar biasa. Oke, so everybody, kita bakal ketemu lagi di next video update untuk Breeze. Dan di video update ini lebih kurangnya seperti itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Kita ngelihat intinya market masih konsolidasi, dan selama tren masih bullish, tetap follow trennya ya. Jadi itu saja mungkin infonya seputar Bitcoin. Thank you very much for watching, and I'll see you guys again in the Breeze update. God bless, cheers, and bye bye guys.